Hai guys, makasih udah mampir dan selamat menonton. Lanjut lagi ke episode 5 My Lovely Liar. Di awal cerita, terlihat Doha yang masih SMA sedang bermain bola. Dan dari lantai atas, Om Ji memperhatikannya. Doha pun tersenyum melihat Om Ji. Di kelas, Pak Guru menyuruh Doha membaca. Om Ji menatap Doha dan Pak Guru melihatnya. Pak Guru bilang, Om Ji, kamu menyukainya. Om Ji pun malu. Lalu Doha berkata, aku menyukainya. Dan satu kelas pun heboh. Suatu hari, saat Doha akan pergi ke Seoul, Om Ji menemuinya lalu mengambil kunci mobil Doha dan membuangnya ke laut karena takut Doha tak akan kembali. Melihat kuncinya dibuang, Doha pun tampak kesal. Setelah itu, Doha terlihat diinterogasi polisi atas kematian Om Ji. Dan semua itu adalah mimpi Doha. Doha mengigau, aku tak membunuhnya. Solhi pun mendengar itu sebagai kebohongan. Setelah itu, Doha terbangun, lalu menanyakan tentang Shawn. Solhi bilang, tenang saja, ia tak akan bunuh diri. Di lift, Doha tampak lemas. Solhi menyentuh dahinya, kamu demam, apa ada obat di rumahmu? Doha bilang, aku tak butuh. Solhi mengambil beberapa obat di rumahnya, lalu datang ke rumah Doha. Melihat pintu tak dikunci, Solhi pun masuk. Solhi melihat Doha tidur di lantai. Ia pun meletakkan obatnya di tangan Doha. Dan tak sengaja menemukan obat tidur Doha. Awalnya, Solhi akan pergi, namun tak jadi karena cemas dengan Doha. Solhi pun mengambil handuk untuk mengompres, lalu membenahi posisi Doha dan merawat Doha. Solhi berkata, kenapa aku ini? Aku juga tak terlalu mengenalnya. Saat Solhi akan pergi, Doha menarik tangannya dan menjadikannya bantal. Solhi berusaha melepas namun tak bisa. Solhi lalu bilang, waktumu 10 menit. Namun ternyata Solhi ngantuk dan tertidur. Pagi harinya, Solhi bangun dan kaget lalu menarik tangannya. Saat turun, Solhi terjatuh dan Doha pun terbangun. Doha terkejut melihat Solhi. Apa ini? Solhi bilang, aku hanya memberimu obat dan merawatmu sebentar. Aku melihat pintumu tak terkunci dan aku masuk. Doha lalu bilang, jangan cemaskan aku, anggap saja aku tak ada. Tolong pergi dari sini. Solhi pun pamit. Di rumahnya, Solhi pun merasa kesal dengan Doha. Doha beres-beres lalu melihat obat dan kompres Solhi. Shawn datang menemui Dukchan agar menyuruh Doha pindah dari Villa Dream karena Shawn tak suka dengan Solhi. Dukchan membentaknya karena lancang. Shawn menangis karena takut. Kemarin Doha juga membentaknya. Dukchan pun bersabar dan menenangkannya. Yang kau lakukan sekarang tak akan membantumu. Lupakan itu dan berkencanlah dengan orang lain. Shawn pun kesal. Solhi melamun di kafe. Jihon mendatanginya lalu bertanya tentang Doha. Solhi bilang, akhirnya roh itu bekerja. Aku mendengar kebohongannya. Jihon pun bilang, menarik, berarti selama ini ia jujur. Cassandra pun bilang, mungkinkah ia menyembunyikan sesuatu. Doha menemui Jae-chan di luar. Jae-chan datang untuk meminta uang pada Doha. Doha menurutinya. Jae-chan tampak mengesalkan. Ibu Solhi datang mendekati seorang pelatih tenis. Pelatih itu pun mengenalkannya pada anak-anaknya. Karena tak bisa bermain, bola pun mengenai kepalanya. Pelatih itu pun mengajarinya bermain. Pelatih itu masuk jebakan Ibu Solhi. Namun putri sulungnya nampak curiga dengan Ibu Solhi. Doha sedang bermain piano, tiba-tiba tangannya tremor. Setelah selesai, Doha pun minta maaf pada Jungkyu. Lalu minta izin tinggal di kafe sementara. Gangmin sedang patroli, lalu temannya pergi ke toilet. Gangmin melihat Solhi dan jadi canggung. Aku sedang bertugas, jangan salah paham. Solhi bilang, tak akan. Lalu Gangmin menarik Solhi karena hampir tertabrak motor. Solhi berterima kasih lalu pergi. Solhi pulang ke rumahnya. Gangmin ada di kantor. Dan temannya sedang menonton berita tentang penulis lagu bayangan. Dukchan menelpon Doha namun tak aktif. Lalu terkejut melihat sebuah kiriman surel. Park memarahi penulis lagu yang bekerja dengannya. Setelah itu, Dukchan menemuinya. Dukchan memberitahu tentang surel berisi Park menjiplak lagu. Park bilang, jangan khawatir, aku bisa mengurus semuanya. Doha menemui dokter langganannya. Dokter menyuruh Doha menceritakan masalahnya. Doha bilang, resepkan saja obat yang biasanya. Dokter pun bilang, kau harus mengekspresikan emosimu apa adanya. Saat keluar, Doha tak sengaja menabrak orang. Doha melihatnya seperti Om Ji, namun ternyata bukan. Solhi melihat ke rumah Doha yang gelap, dia pasti pergi lagi. Seseorang berpura-pura menjadi Kim Doha dan membuat video yang mengkritik J Entertainment tentang penulis bayangan yang diperlakukan tak adil oleh Park. Video itu pun tersebar.
Wartawan yang pernah bertemu Kim Do-ha bersikeras bilang bahwa orang itu palsu, namun bosnya tak peduli. Duk-chan bersama karyawannya tengah rapat membahas video itu. Karyawannya bilang, kita butuh Kim Do-ha turun tangan. Park membaca komen negatif tentangnya, lalu menyuruh anak buahnya mengaku dan merekam suaranya. Sol-hee dan Ji-hoon membaca berita tentang video itu. Setelah itu, Gang-min datang ke kafe untuk melihat Sol-hee dengan alasan membeli kopi. Sol-hee pun tahu itu bohong, karena Gang-min tak suka kopi. Di luar, Gang-min pun memberikan kopinya pada temannya. Do-ha sedang mengepel, lalu Jung-kyu datang membawa pengganti Do-ha sementara. Duk-chan melihat saham perusahaannya anjlok karena video itu. Park datang ke kafe Luni dan memaksa menemui Sol-hee. Park menunjukkan rekaman suara anak buahnya untuk mencari pelaku video itu. Namun, Sol-hee menolak karena rohnya tak bekerja pada rekaman. Park bersikeras, Ji-hoon pun mengusirnya. Sol-hee pulang dan bertemu Duk-chan di depan. Duk-chan bilang bahwa ia CEO J Entertainment, lalu mengajak Sol-hee bicara. Duk-chan minta maaf karena bohong, lalu bertanya tentang kemarin. Sol-hee bilang, dia selalu memakai masker dan menghilang, apa dia sakit? Duk-chan pun bilang bahwa Do-ha melalui masa lalu yang sulit. Dahulu, Do-ha ceria. Duk-chan lalu menyuruh Sol-hee menghubunginya jika Do-ha pulang. Sol-hee melihat rumah Do-ha dan Sol-hee pun mencemaskan Do-ha. Sol-hee lalu pergi ke kafe Oasis, namun pemain pianonya bukan Do-ha. Jung-kyu melihatnya dan memberitahu Sol-hee bahwa ia bisa menemui Do-ha saat kafe tutup. Setelah itu, saat semua pengunjung pulang, Do-ha pun keluar dan kaget melihat Sol-hee hingga gelasnya pecah. Jung-kyu bilang, aku yang memberitahunya. Sol-hee pun bilang bahwa ia bertemu Duk-chan tadi, juga semua orang yang membicarakan Do-ha di mana-mana. Sol-hee lalu menunjukkan videonya. Do-ha bilang, jika orang tak percaya, apa boleh buat? Sol-hee pun memarahinya, kamu hanya bermusik bukan? Kamu tak bisa melepas masker atau makan di luar. Do-ha pun membentak, kamu tahu apa? Sol-hee bilang, bagaimana aku tahu jika kamu diam? Aku tak tahu banyak, tapi aku tahu kamu tak menjiplak lagu orang lain. Do-ha pun terdiam. Lalu Sol-hee pun pergi. Do-ha menatap piano sambil teringat ucapan Sol-hee. Do-ha tak bisa tidur lalu memutar musik rock. Setelah itu, Do-ha keluar lalu melihat piano. Keesokannya, Do-ha mendatangi rumah orang yang menirunya. Saat orang itu melihat Do-ha, ia pun kabur. Do-ha mengejarnya lalu membuka maskernya, setelah itu menendang bola dan mengenai orang itu. Mereka pun masuk ke rumah orang itu. Orang itu bernama Ji-hyuk. Ia berkata, bagaimana kamu tahu? Ternyata Do-ha melihat videonya dan memperhatikan pianonya. Ji-hyuk bilang, aku ingin memakai namaku, namun aku akan celaka di industri ini. Aku hanya ingin mengkritik Park Mo-jin. Tolong maafkan aku akan menghapus video itu dan mengunggah permintaan maaf. Duk-chan sedang rapat dengan karyawannya, lalu Ji-hyuk datang dan menjelaskan semuanya. Setelah itu Do-ha masuk dan mengagetkan semua orang. Park lalu datang. Ji-hyuk menyapanya dan Park pura-pura tak kenal. Park lalu melihat Do-ha, kamu menutupi wajahmu lagi, kupikir kamu lebih mencurigakan dariku. Do-ha akan membuka maskernya. Duk-chan pun cepat-cepat membawanya pergi ke ruangannya. Duk-chan bilang, mengungkap wajahmu bukanlah ide bagus. Aku akan memecat Park Mo-jin segera. Saat Do-ha akan pergi, Sean datang minta maaf. Do-ha pun menyuruh Duk-chan keluar. Do-ha bilang pada Sean bahwa ia tak menyukainya dan hanya menganggapnya teman. Ji-hyuk membuat video permintaan maaf dan menjelaskan bahwa ia merasa dieksploitasi Park Mo-jin. Setelah itu, Park pun hancur. Dan Do-ha pun kembali pulang. Sol-hee tersenyum melihat berita Do-ha. Lalu Do-ha mengirim pesan bahwa ia ingin Sol-hee datang ke kafe Oasis. Ho bekerja sebagai kuli bangunan. Saat makan, ia tak sengaja melihat berita Do-ha di koran, lalu bergegas pergi. Do-ha kembali bermain piano. Saat Sol-hee datang, Do-ha melihatnya lalu membuka maskernya sambil tersenyum. Sol-hee pun terkejut namun juga tersenyum. Nah, itu tadi episode 5 My Lovely Liar. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.